Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berkah ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk duduk kembali di majelis yang mulia ini, untuk melanjutkan kembali faedah-faedah yang kita ambil dari apa yang dituliskan para ulama kita dalam mengetahui apa yang Allah inginkan dan apa yang tidak diinginkan, tidak lain untuk dapatkan ridhonya dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Dan semoga kita senantiasa dimudahkan untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diridhoi olehnya. Kita masih bersama kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah, atau larangan-larangan dalam syariat, yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizallahu ta'ala. Masih bersama pembahasan tentang larangan-larangan yang terkait dengan masalah ilmu. Masuk ke bab yang ke-24, dia menyebutkan babun nahyi anil hadithi bikulli ma sami'. Bab larangan dari berbicara tentang sesuatu sekedar apa yang didengar. Bab ini dibawakan oleh penulis Hafidz Ta'ala telah menjelaskan tentang bab larangan kita menyampaikan berita yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah kita ambil faedahnya, alasan mengapa kita dilarang asal menyandarkan sesuatu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali sudah bisa memastikan bahwa berita itu sahih datang dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berdusta atas nama beliau berbeda dengan berdusta atas nama siapapun. Karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibawakan bab yang lain yang masih terkait dengan masalah dusta. Apakah yang maksud dengan dusta? Dusta adalah menampilkan sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Jadi apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Atau apa yang nampak berbeda dengan isinya yang tersembunyi. Itulah asal dusta. Dan Nabi kita SAW menjadikan dusta yang seperti itu sebagai ciri dari kemunafikan. Disebutkan ayatul munafiqi salat. Tanda kemunafikan yang ada pada seorang 3 macam. Lalu disebutkan di antaranya wa idza hadatsa kadzaba. Dan jika berbicara maka dia dusta. Allah Jalla wa Ala menyebutkan secara umum kedustaan khususnya terhadap ayat-ayatnya merupakan ciri dari sifat ahli neraka. Atau ciri dari ahli neraka yang merupakan sifat dari mereka. Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-38, ayat yang ke-39, walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, ingkar itu menolak secara menyeluruh, tidak mau menerima. Wa kazzabu biayatina,
dan mendustakan sebagian dari ayat-ayat kami, mendustakan sebagian dari ayat-ayat kami. Ini ada dua macam kata sebagian ulama. Yang pertama, menampakkan penerimaan terhadap ayat tersebut, tapi batinnya menolak. Itulah sifat munafik. Atau tidak menyampaikan penerimaan, tidak menunjukkan penerimaan, walau batinnya meyakini. Walau batinnya meyakini, tapi perbuatan yang menunjukkan tidak menerima, maka ini masuk ke dalamnya. Dan ini derajatnya lebih ringan dari yang pertama. Sehingga harus waspada. Allah sebutkan tentang keduanya, ulaika ashabun nar, itulah penghuni api neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dusta ada dua macam. Ada dusta yang merupakan kufrun akbar, kekufuran yang besar, yaitu dusta atas nama Allah atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua dusta yang merupakan kufrun asghar, kufur kecil, atau kabiratun min kabairil dzunub, salah satu dari dosa besar yang disebutkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ciri kemunafikan tadi. Maka apapun dusta tidak ada benarnya, tidak ada kebaikannya. Oleh karena wasiat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita agar kita menghindari dusta. Disabdakan wa iyyakum wa wa iyyakum wal kadzib. Jauhi oleh kalian dusta umum, baik dusta yang kufrun asghar karena dosa besar, apalagi dusta yang merupakan kufrun akbar yang menyebabkan pelakunya Allah keluarkan dari Islam dengan sebab perbuatan tersebut atau kedustaan tersebut. Katakan wa iyyakum wal kadzib. Kalian wajib meninggalkan dusta. Mengapa demikian? Beliau sebutkan fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena dusta menghantarkan seorang pada fujur. Apa itu fujur? Dosa yang lain. Dari dosa besar. Bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan fujur itu menghantarkan kepada api neraka. Lalu beliau katakan, bahaya dusta ini, wa ma kana ar-rajul yakdzib. Tidaklah seorang berdusta, yakdzib berdusta walau satu kali. Wa yataharral kadzib, maka setelah itu akan taharra, berusaha untuk dusta. Jadi sekali berdusta akan ketagihan untuk terus berdusta. Dan kalau sudah begitu, apa akibatnya? Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai Allah memasukkan orang ini dalam kelompok kadzdzab. Dusta menjadi sifat melekat padanya. Terus sudah melekat padanya apa berarti? Golongan orang-orang yang munafik. Bahaya. Karenanya kita perlu mengendalikan ucapan atau perbuatan kita. Apakah mengandung dusta atau tidak. Sehingga hati kita harus senantiasa kita sadarkan untuk memantau ucapan dan perbuatan kita.
Bila ketika kita bicara, kita perhatikan kata-kata kita. Setiap yang keluar dari lisan kita, mengandung dusta atau tidak. Perbuatan kita mengandung dusta atau tidak. Apabila ternyata mengandung dusta, segera ikut dengan istighfar. Kalau tidak mengandung dusta, maka lanjutkan. Ini pentingnya kita menghadirkan kesadaran dalam setiap saat. Ini peringatan dari beliau, dusta. Dan dusta ini sifat yang bertolak belakang dengan iman. Di surat Al-Baqarah tadi kita sebutkan, Allah menjadikan dusta sebagai sifat ahli neraka. Walladzina kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang berdusta terhadap bagian dari ayat-ayat kami, itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Karena sifat dari iman adalah kebalikannya, yaitu as-sidqu. Dan itu sifat inti dari iman yang mengantarkan pelakunya pada takwa. Allah firmankan di surat Az-Zumar ayat yang ke-32. Allah berfirman, "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Orang yang datang dengan as-sidqu. Al-Quran Allah sebut dengan as-sidqu di sini, yaitu kejujuran, kebenaran, kesesuaian antara lahir dan batin. As-sidqu. Dan yang bawa as-sidqu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ulaika hum al-muttaqin. Wasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan tasdik terhadap as-sidqu, Allah gunakan lafaz dengan wasaddaqa bihi dari kata as-sidqu. Yang bahasa kita terjemahnya membenarkan, mempercayai kebenarannya. Itulah orang-orang yang bertakwa. Maka Nabi kita berwasiat di hadis yang sama yang tadi kita sebutkan tentang dusta. Sebelumnya belum mengatakan alaikum bisidqi. Alaikum, wajib untuk memiliki sifat as-sidqu. Mengapa demikian? Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Karena sidqu mengantarkan kepada al-bir. Al-bir ini bukan sekedar kebaikan. Al-bir itu sifat yang melekat dengan iman. Disebutkan di surat Al-Baqarah di antaranya laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah ila akhir ayat. Al-bir itu bukan sekedar kalian menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Tapi bir itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Sampai akhir ayat menyebutkan dalam unsur-unsur iman. Lalu Allah tutup ayat dengan ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Li'anna sidqa yahdi ilal bir. Karena sidqu ini, sifat jujur ini mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sifat bir ini mengantarkan seorang kepada surga. Wa ma kana ar-rajul yasduq. Dan tidaklah seorang jujur walau sekali. Jujur walau sekali. Wa taharras sidqa, dan berusaha untuk jujur hatta yuktaba 'indallah siddiqan, sampai dicatat oleh Allah dimasukkan ke dalam golongan siddiq. Itu golongan siddiq, golongan yang kedua dari ahli surga setelah para nabi. Semoga Allah memberikan kita golongan ini. Allah firmankan di surat An-Nisa, an-nabiyyina was-siddiqin syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Mereka itu adalah teman-teman terbaik. Maka berusahalah untuk sujud. Bab ini tentu bab yang penting. Karena apabila seorang menyepelekannya, dia akan terprosok ke dalamnya. Bagaimana kata sebagian ulama yang sebagian menyandarkannya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia katakan, "A'rifu syarra laisa li syarri, walakin yatawaqqi minhu. Wa kam mimman lam ya'rif asy-syarr waqa'a fihi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku kerjakan, tapi agar aku bisa menjaga diri dari keburukan tersebut. Karena berapa banyak dari orang-orang yang tidak paham, tidak mengetahui keburukan, akhirnya terperosok ke dalamnya. Dan dusta zaman ini khususnya sudah menjadi budaya. Sudah menjadi kebiasaan. Rasanya kalau bincang-bincang tanpa dusta bagaimana? Tidak sedap. Tidak seru. Sehingga apapun dilakukan walau dusta. Dan ini sesuatu yang sangat buruk. Menunjukkan bahwa sifat nifaq sudah melekat pada setiap pribadi. Benarlah apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya oleh bagian muridnya, "Ya Abu Sa'id, sif lana al-nifaq. Sif lana an-nifaq." Wahai Abu Sa'id, tolong sebutkan kepada kami sifat kemunafikan. Dia mengatakan, "Lau ukhriju min zawaya Makkah laftahalaft au hastum fiha." Seandainya orang yang punya penyakit nifak dikeluarkan dari kota Mekah, niscaya kalian akan kesepian. Apa kira-kira maknanya? Mayoritas manusia sudah terjangkiti penyakit nifak. Zaman itu, zaman tabi'in, bagaimana dengan zaman kita? Sehingga dengan mengetahui bahaya sifat dari sifat kemunafikan dan dusta, maka mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk lalu menghindar. Dan minimalnya, kalau kita terperosok ke dalamnya, kita selalu bagaimana? Beristighfar. Itu kebaikan. Baik, lu katakan babun nahi anil hadis bi kulli ma sami'. Bab larangan dari berbicara dengan setiap apa yang didengar. Di sini lafadznya bicara, menyampaikan. Masuk dalam hukum ini adalah apa yang ditulis. Karena hukum tulisan adalah hukum ucapan. Oleh karena para ulama kita ketika menukilkan ucapan ulama terdahulu dari tulisan mereka, mereka mengatakan berkata fulan rahimahullah ta'ala. Padahal ada dalam tulisan, tapi sebutkan berkata. Tidak dituliskan atau menuliskan, tidak. Dan hukum menulis sama dengan hukum bicara. Dan zaman ini tidak hanya zaman dusta ada pada ucapan, tapi juga merebak pada tulisan. Sehingga kita waspada pada zaman merebaknya media sosial. Dusta atas nama Nabi SAW sudah biasa. Tentang sunnah misalkan di bulan Safar, sunnah di bulan Sya'ban, dan sebagainya. Gampang sekali mengatakan sunnah, sunnah dan sunnah. Padahal nas-nasnya dhaif bahkan palsu. Termasuk juga perbincangan satu dengan yang lain. Beliau katakan di sini, bikulli ma sami', dengan segala sesuatu yang didengar. Sebatas dengar disampaikan. Oleh karenanya, jemaah sekalian rahimahullah, seorang muslim
dengan imannya kepada Allah dan hari akhir, itu filter. Itu filter. Menyaring setiap yang didengar, ya, apakah harus diyakini atau ditolak? Apakah disampaikan kembali atau dibuang? Ini yang perlu kita pahami. Jadi, jangan biarkan hati kita ini imannya rusak, tidak berfungsi. Hanya sekedar yakin. Tapi fungsikan iman itu, hadirkan iman itu. Setiap yang kita dengar, saring. Kalau benar, yakini. Sebelum kita menyampaikan, saring lagi. Kalau bermanfaat, sampaikan. Kalau tidak, jangan sampaikan. Seperti itu. Oleh karena Nabi kita SAW menjadikan sifat iman bila menyampaikan sesuatu baik. Dia tidak bisa diam. Dan tersaring di sini. Di dalam iman. Disabdakan dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, bila bicara dia yang baik. Bila bicara dia yang baik. Dia tidak bisa diam. Itulah fungsi dari iman. Sehingga kita bisa mendapati diri kita khususnya, karena kita diperintahkan bukan menilai orang lain, tapi cukup waspada saja. Untuk mengetahui kadar diri kita dari sisi iman ini, coba cermati ucapan kita. Cermati ucapan kita. Dia ternyata masih asal bicara, ceplas-ceplos, maka cukup bahwa iman kita ini masih bagaimana? Sangat ringan kalaupun ada. Seperti buih. Yang suatu saat mudah pecah. Dengan sebab apapun. Tapi kalau sudah bisa mengendalikan ucapannya, itulah iman. Dan kalau sudah begitu, akan menghantarkan pada takwa. Itu kalau sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan bagaimana? Kebiasaan mengendalikan ucapan. Ini baik, bermanfaat, saya sampaikan. Ini tidak ada manfaat, saya pendam. Apalagi ini buruk, saya buang. Dan apabila sudah bisa begitu, sampailah seorang pada takwa. Dan kalau sudah sampai pada takwa itu menjadi kebiasaan, dia melekat pada diri dia, Allah berikan keutamaan. Allah berikan keutamaan. Allah berfirman di surat Al-Ahzab, di akhir-akhir surat, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dengan apa? Wa qulu qawlan sadida, adalah kalian bicara dengan ucapan yang sadid, ucapan yang lurus. Laisa fihi i'wijaj, yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. La siyamal kadzib, apalagi dusta. Penyimpangan pun tidak ada. Apa penyimpangan di sini? Ucapannya lurus, tapi apa itu? Membuat orang lain tersinggung. Dengan perumpamaan, dengan menceritakan orang lain, atau sesuatu kejadian, tapi membuat orang lain tersinggung. Diam. Tidak mau demikian. Ucapannya sadid. Apa yang Allah berikan bila seorang sudah bisa begitu dari ucapannya? Allah firmankan, yuslih lakum a'malakum. Pertama, amal kalian setelah bisa seperti itu akan dijadikan saleh semuanya. Jadi amal kita dinilai amal saleh walau biasa. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah.
Ternyata dari ucapan itulah Allah berikan keutamaan. Dan Allah berikan ciri dari ketakwaan seseorang. Lalu bagaimana agar kita bisa mengendalikan ucapan kita? Bagaimana? Tadi kita sebutkan, selalu menghadirkan iman dalam hati kalau kita ingin melakukan sesuatu. Itu sebagai filternya. Terkait dengan ucapan, maka hendaklah kita mengingat beberapa ayat berikut. Kalau kita ingin bisa mengendalikan ucapan kita, menyaring ucapan kita. Ayat-ayat berikut. Yang pertama, di surat Qaf. Bahkan, Bapak Ibu bisa lihat di surat Qaf, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang ke-18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan dikeluarkan dengan lisan, tidaklah satu ucapan dikeluarkan dengan lisan, melainkan di sisi yang mengucapkan ini ada raqib dan atid. Kita kenal raqib dan atid siapa? Malaikat pencatat amal. Ya. Malaikat pencatat amal. Ayat yang kedua, Allah sebutkan di surat Al-Mujadilah. Ayat yang ke-7. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala akthar illa huwa ma'hum aina ma kanu thumma yunabbihum bima 'amilu yaumal qiyamah. Tidaklah terjadi najwa. Najwa itu kata ulama ucapan perlahan yang hanya didengar orang yang dekat dengan orang yang mengucapkan ini. Bahasa kita apa namanya? Bisik-bisik. 3 orang. Subhanallah. Allah menyebutkan bisik-bisik 3 orang. Ada hikmah. Allah menyebutkan 3 orang, bukan 2 orang. Melainkan Allah yang keempatnya. Tidak juga 5 orang. Melainkan Allah yang ke-6-nya. Dan tidak kurang dari itu. Kurang dari berapa itu? Kurang dari 3. Karena pertama tadi berapa? 3 orang. Allah katakan setelah itu tidak kurang dari itu. Tidak kurang dari 3 orang. Berarti berapa? 2 orang. Subhanallah. Inilah metode balaghah Quran. Kita akan mendapatkan indahnya Al-Quran. Tidak kurang dari itu 3 orang, berarti 2 orang. Atau bahkan kurang dari itu, berapa berarti? Mungkin tidak najwa 1 orang. Bisa tidak? Zaman sekarang mungkin ternyata subhanallah. Zaman dulu mungkin berpikir, mungkinkah 1 orang melakukan najwa? Nah, zaman sekarang nyata, kita seorang di kamar ketik sesuatu sampai, ya kan? Merekam sesuatu sampaikan. Subhanallah. Al-Quran mukjizat. Tidak kurang dari itu, tidak lebih dari itu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada. Kemudian, nah ini yang membuat kita takut. Di akhirat nanti pada hari kiamat, Allah yunabbi'uhum, memberitakan pada mereka, membuka ya, catatan tersebut terhadap apa yang kalian amalkan. Ayat berikutnya di surat Al-Infitar. Allah menyebutkan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12.
Wa inna 'alaikum lahafizin. Sesungguhnya Allah telah tetapkan untuk kalian para penjaga. Kiraman katibin. Mereka itu makhluk yang mulia, itu malaikat. Katibin mencatat amal manusia. Ya'lamuna ma taf'alun. Mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi kita ini diiringi para hafizin. Malaikat. Yang di surat Qaf sebutkan Raqib dan Atid. Oleh karenanya, sebagaimana mengatakan, "Idza kunta wahdaka fala taqul anni wahdi." Jika engkau seorang diri, jangan kau katakan aku sekarang sedang sendirian. Lalu kita begitu kan? Di mana ini, di sini, dengan siapa sendiri? Kenapa jangan katakan sendiri? Ada kiraman katibin. Dan juga ada Allah Jalla wa'ala. Katakan di surat Al-Mujadilah tadi, wa huwa ma'ahum. Dia senantiasa bersama mereka. Aina ma kanu. Dimanapun mereka berada. Ayat berikutnya, surat Az-Zalzalah. Ini yang kita hafal. Hafal semua ya insyaAllah. Yang mana itu? Ya? Ayat terakhir? Ayat yang terakhir di surat Az-Zalzalah. Allah telah sebutkan bagaimana ayatnya? Ya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ustaz, itu kan amal. Ucapan masuk ke dalam amal. Sehingga apabila kita ingin bicara sesuatu, menuliskan sesuatu, ingat ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian. Ingat. Itulah metode salaf dahulu. Dan itu yang disebut dengan tadabbur ayat. Memahami dan mengamalkan ayat Quran. Ketika ingin bicara, ketika ingin menulis, ingat ayat-ayat ini. Ketika ingin berbuat, ingat ayat-ayat ini. Sehingga berhenti. Tanya, Bu, kenapa nggak jadi cerita? Iya, saya takut catatan amal saya buruk. Dan ternyata saya ingin menceritakan sesuatu yang tidak baik. Kan nggak ada yang dengar. Tapi ada kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Nah, ibu dakwah, bapak ibu dakwah pada teman kita. Membacakan ayat tadi. Atau apa yang dihafal tadi? Ma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu. Itulah metode ulama kita. Menghadirkan ayat-ayat yang terkait dengan perbuatan mereka. Ini kalau sudah begitu, maka kebaikan. Oleh karena Nabi kita SAW menjamin surga bagi siapapun yang bisa mengendalikan lisannya. Disabdakan dalam hadis muttafaqun alaih, "Man yadmanu li ma baina syafatayhi wa ma baina lihyayhi admanu lahul jannah," kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dari kalian yang bisa memberikan jaminan kepadaku? Apa itu jaminan, Bapak Ibu? Apa jaminan? Ya? Iya. Bahasa kita, jaminan itu apa? Penjelasannya. Ya. Sesuatu yang menjadi garansi, ya kan? Kalau saya tidak begitu, maka ini gantinya. Siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku? Dia bisa menjaga di antara dua bibirnya dan di antara dua pahanya. Aku jamin dia dengan surga. Apa itu, Bapak Ibu? Lisan dan kemaluan. Sebelum menjelaskan kejahatan paling banyak di muka bumi oleh dua makhluk itu. Betul tidak kira-kira?
Dua makhluk itu, kejahatan paling banyak di muka bumi. Maka beliau jaminkan dengan surga bagi yang bisa menjaganya. Ini kabar gembira berarti dari beliau alaihissalam. Kalau kita bisa memberikan jaminan bisa menjaga dua makhluk ini, dijamin dengan surga. Ini gambaran secara umum. Maka bab ini bab yang sangat penting untuk kita pahami. Beliau bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Kafa ini terjemahnya cukuplah. Artinya menjadi bukti walau sekali. Kafa itu menjadi bukti walau sekali. Dikatakan dusta, bukan kazaban, tapi kaziban. Kalau kazaban berarti pelakunya pendusta. Atau minimalnya kaziban, pendusta. Tapi dia tidak sebutkan itu. Tapi kafa bil mar'i kaziban. Cukuplah seorang dikatakan berdusta. Jadi walaupun beritanya benar, tapi baru didengar, belum tahu hakikatnya, dusta. Kafa bil mar'i kaziban. Walau sekali. Bagaimana itu? An yuhaddits, yaitu dia berbicara kepada orang lain, menyampaikan. Bikulli ma sami', sebatas apa yang didengar. Setiap kali dengar, sampaikan. Maka bila seorang menyampaikan suatu berita, tanyakan, yakin tidak dengan berita itu? Cukup. Anda masuk berdusta. Ya saya dengar dari fulan, cukup. Berarti Anda telah dusta dengan berita itu. Ya tapi kan bisa jadi benar. Yakinkan dulu itu benar, baru sampaikan. Kalau belum, Anda masuk golongan orang yang berdusta dengan berita itu. Ini bahaya. Nah sekarang kita betapa banyak begitu. Dulu terjadi waspada dari Quran palsu, gitu ya. Dari mana Pak? Bu, dari teman saya. Katanya begini. Nah, cukup dusta. Apalagi, mari sini. Mana palsunya? Katanya surat ini ayat sekian. Mari kita lihat yang aslinya, yang diyakini ini bukan palsu, kok sama? Nah, dusta. Kita sudah terbiasa begitu, Bapak Ibu. Maka bab ini sangat penting untuk kita zaman ini. Agar kita waspada. Setiap kali dengar berita, cukup. Endapkan dulu. Kalau disaring dengan iman tadi. Manfaat, sudah lakukan sendiri. Manfaat bagi orang lain, silakan sebarkan. Buruk, buang. Tidak ada manfaat, simpan. Seperti itu. Fungsikan filter iman. Jangan mudah menyampaikan dengan lisan. Karena hadis ini ancamannya. Ustaz, mana ancamannya? Tidak ada. Ancamannya tadi. Kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah walau sekali seorang dikatakan berdusta. Ah, cuma dusta saja kok. Tidak ada ancamannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis-hadis yang lain yang menyebutkan dusta itu ancamannya. Yang tadi kita sebutkan apa itu? Sifat munafik. Kemudian jaminan bagi orang yang bisa menjaga lisannya dengan surga. Berarti itu tidak bisa menjaga lisan. Berarti tidak dapat mendapatkan jaminan surga dan sebagainya. Cukup. Dikatakan dusta. Hingga bab ini menjadikan kita waspada.
untuk menyampaikan berita kepada siapapun, tentang apapun. Apalagi kalau terkait dengan masalah syariat. Maka harus waspada. Baik, penulis Hafiz tak menyebutkan fikihnya di sini. Beliau hanya menyampaikan ucapan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarahnya. Apa kata beliau? Makna al-hadits wal athar allati fil bab. Ya, makna hadis ini dan asar yang semisal, asar itu apa yang datang dari para ulama. Tentang bab ini, fa fiha zajar an at-tahdits bi kulli ma samil insan. Maka terdapat zajar. Zajar itu larangan. Yang di sana ada ancaman. Dari berbicara atau menyampaikan ucapan sebatas baru mendengar saja. Baru mendengar, langsung sampaikan. Belum dipastikan kebenarannya. Fa'innahu yasma' fil ma'adah as-sidq wal kadhib. Karena manusia ketika mendengar berita, bisa jadi berita ini benar, bisa jadi dusta. Oleh karenanya, kita perlu mengetahui siapa yang menyampaikan. Oleh karenanya, ulama kita dahulu, diantaranya dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, dulu kami, kalau mendapatkan berita dari siapapun, kami ambil. Khususnya dari Nabi SAW. Orang menyampaikan Nabi SAW bersabda demikian, ambil. Tapi ketika mulai muncul kedustaan, maka ditanya, ya, dari siapa engkau mendengar berita ini? Dipilih. Karena seorang yang menyampaikan berita dusta dan berita benar, itu terlihat. Dia kenali siapa yang menyampaikan, maka kita bisa percaya. Atau tidak percaya. Karena seseorang dikenal dengan kebiasaannya. Kullu insan yu'raf bi'adatihi. Seorang dikenal dengan kebiasaannya. Orang yang suka marah, sedikit-sedikit marah, maka dikatakan pemarah. Mudah dusta dikatakan pendusta. Begitu. Cermati, saya ini siapa? Orang mengenal saya bagaimana? Kalau itu buruk, maka segera perbaiki diri. Kalau ternyata baik, maka jaga agar Allah bisa ridha, bukan karena manusia. Seperti itu. Dikatakan faida haddatsa bikulli ma sami' faqad kadzab. Jika seorang menyampaikan berita sebatas apa yang dia dengar dari fulan, dari fulana, dari siapapun, maka cukuplah itu dikatakan dusta. Ikhbarihi bima lam yakun, karena menyampaikan berita kepada orang lain dengan sesuatu yang dia belum tahu pasti terjadi atau tidak, benar atau tidak. Waqad taqaddama madhhabu ahli al-haq, dan sudah dijelaskan sebelumnya bagaimana mazhab, jalan yang dilalui oleh ahli hak, itu para ulama. Annal kadhiba al-ikhbar 'ani syai' bi khilafi ma huwa, bahwa dusta itu adalah menyampaikan berita yang bertentangan dengan kenyataannya. Wala yushtaratu fihi ta'ammud syartun fi kauni isman wallahu alam. Dan bukan syarat dikatakan dosa harus sengaja dustanya, tidak. Jadi maknanya sekedar seorang menyampaikan sesuatu dengan lisannya lalu tidak sesuai dengan kenyataan, itu dusta dan itu dosa. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak syarat harus yakin, harus pasti, harus menyengaja, tidak. Ya, sebatas dusta saja sudah dosa.
Karenanya inilah yang perlu kita cermati dari bab yang mulia ini. Karena di hadis yang sudah kita lewati, kalau seseorang sudah berani berdusta walau sekali, bagaimana akibatnya? Akan ketagihan. Karena kata sebagian ulama, mereka mengatakan as-sayyi'atu tad'u akhwatiha. Satu keburukan memanggil keburukan yang lain. Jadi sekali berdusta bagaimana? Akan berdosa lagi. Kalau sudah berulang, ya sudah begitu mudahnya untuk berdusta. Sehingga segera pangkas, segera hentikan dari keburukan-keburukan tersebut agar kita tidak terbiasa dengan hal tersebut. Kalau terbiasa bahaya. Sulit untuk keluar dari hal tersebut. Inilah barangkali faedah yang bisa kita ambil dari bab yang mulia ini. Ya walaupun singkat dibawakan ya satu hadis tentang masalah ini. Namun pembahasan yang sangat berharga karena terkait dengan kebiasaan manusia pada zaman ini. Yang kita apabila sudah mengenal tentang nilai iman adalah segera menghindarinya, dan faedahnya adalah agar kita sudah mulai bisa mengendalikan ucapan dan perbuatan kita apakah termasuk sifat iman ataukah bukan. Karena itu akan menjadi jaminan kita di sisi Allah Jalla wa Ala. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, semoga kita dimurahkan untuk bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru datang dari syaitan hawa nafsu, semoga Allah maafkan kita semua, dan barangkali ada yang ingin disampaikan dipersilahkan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama, menyampaikan hadis dhaif. Apabila menyampaikan dengan riwayatnya dan disebutkan dhaifnya, maka tidak masuk dalamnya insyaallah. Ini pendapat sebagian ulama. Disebutkan dalam hadis dhaif riwayat fulan. Demikian. Jika orang tahu ini hadis dhaif. Karena hadis dhaif itu sudah membawakannya bukan untuk dasar, tapi untuk penguat. Intinya ada pada hadis yang sahih. Ini kalau terkait dengan masalah hadis. Tapi sebisa mungkin menghindari hal tersebut. Kemudian yang kedua, apabila menyampaikan hadis dhaif dan dia memang tidak peduli dengan derajat hadis. Yang penting hadis. Maka ini dustanya bukan sekedar dusta, tapi di pembahasan yang lalu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahayanya. Adapun yang kedua terkait dengan profesi, ini kita sebutkan tadi. Ya, hadirkan iman dalam profesi apapun. Ya, dalam berbicara, dalam berbuat akan dikendalikan oleh iman, karena terfilter oleh iman. Sedangkan profesi untuk membuat orang lain tertawa, maka ini ada penjelasan khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah tersebut. Ada khusus insyaallah. Oleh karenanya, orang yang membuat tertawa orang lain kalau tanpa bayaran dan terprosok dalam penyimpangan ini, maka masuk ke dalamnya. Karena ini umum. Apalagi kalau mendapatkan bayaran. Orang itu umumnya kalau mendapatkan bayaran apalagi besar, maka mereka akan berbuat apapun agar orang lain suka. Dan kemudian membayar lagi, dan membayar lagi. Berbuat apapun. Dan ini bukan perkara yang aneh bagi kita sekalian tentang mereka itu. Mau berperan menjadi perempuan, tidak masalah. Padahal masuk saat itu bagaimana? Man tashabbaha biqaumin fahuwa, karena siapa meniru satu kaum maka termasuk golongan mereka. Ya. Atau juga mendapatkan laknat ketika tasyabbuh kepada lawan jenis dan semisalnya. Termasuk dusta mereka lakukan, tidak masalah. Seperti itu. Allah a'lam. Silakan, Pak. Kalau di dunia perdagangan itu kan seperti diskon itu sekian harga sekian.
apa harga sekarang tersebut naikin itu apa masuk Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Dalam dunia dagang tidak ada syarat memberitahukan harga modal. Karena dasar jual beli itu antaradin, sama-sama ridho. Dan tidak ada batas berapa maksimal mengambil keuntungan, berapa minimal mengambil keuntungan, tidak ada. Namun sudah menjadi budaya kaum muslimin ya, dalam bermuamalah untuk tidak menzalimi saudaranya. Kalau saya mengambil untung sekian, mereka berat dan terzalimi, maka jangan. Sehingga walaupun kita bergaul dengan sama muslim dalam rangka mengambil keuntungan, maka unsur ini harus dimunculkan. Jangan sampai saya menzalimi mereka. Seperti itu. Namun ketika unsur iman ditinggalkan dari kehidupan kita, kita akan berbuat apapun tidak peduli dengan bagaimana orang lain. Sehingga diskon di sini tidak masalah. Dan bukan bagian tipu menipu. Bukan. Ya, selama itu memang tidak ada unsur kezaliman, termasuk penipuan dan misalnya. Misalkan kita belanja satu barang, modalnya sekian, dihitung dengan ongkos, dihitung dengan kemungkinan laku, dihitung dengan keuntungan, maka akhirnya harga 2 kali lipat dari modal. Ternyata jarang peminat, maka diberi diskon 50% dari harga. Ternyata banyak pembeli, padahal kita sudah untung berapa persennya? 50%-nya, tidak masalah. Allah. Waalaikumsalam. Ibu dulu, silakan Bu. Silakan Bu. Baik. Iya. Baik. Baik, barakallahu fikum. Sebagaimana mengatakan haditsun nas bima ya'rifun, sebagian menyandarkan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Haditsun nas bima ya'rifun, sampaikan berita apapun kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui, artinya mereka paham. Kata sebagian ulama, ma yablughu bi uquluhum, apa yang akan mereka bisa menjangkau. Jadi kalau kita bicara pada jenis manusia ini, bahasa apa yang tepat untuk mereka? Seperti itu, sehingga mereka paham. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kepada anak-anak, maka dengan bahasa mereka. Apalagi anak zaman sekarang sudah mulai bagaimana? Kritis. Sehingga orang tua dituntut untuk membekali diri dengan ilmu. Menjelaskan kepada mereka bagaimana bahwa, contohnya tadi salat. Kalau salatnya sekarang berubah, tidak ada yang berubah. Jawaban itu, tidak ada yang berubah. Tetap menghadap kiblat, tetap 5 waktu, tetap begini, tidak ada yang berubah. Tapi kan itu, kan kritis. Jadi kita mengarahkan ke kritisannya. Oh begitu. Lalu misalkan ada contoh,
Ayah ibu dulu bikin rumah yang penting kan bisa bernaung. Karena isinya cuma ayah dan ibu. Tidak tahu masa depan bagaimana, ternyata punya anak sekian, beli mobil. Mobil simpan di mana? Maka dibongkarlah kamar ini untuk garasi. Ditambah naik ke atas untuk kamar anak-anak. Kan tetap ngadepnya ke sana, begitu kan? Begini. Cuma perubahan sedikit. Mengapa? Setelah berilmu. Oh, berilmu, anaknya sekian, berilmu begini. Demikian. Dan ilmu kita ketika belajar agama kan gurunya juga ilmunya terbatas. Sampai di situ, maka begitu. Ternyata datang lagi orang alim yang lain. Ilmunya berkembang, berubah lagi. Contoh adik sekarang sekolahnya SD, ilmu sebatas ini, nanti SMP, berkembang lagi, begitu. Kira-kira bisa diterima atau tidak? Bisa, diarahkan ke situ sana. Itu pentingnya orang tua untuk selalu bagaimana belajar. Yang pertama. Yang kedua, muamalah dengan orang non-muslim, selama muamalah itu tidak terkait dengan agama, silahkan. Apa itu agama? Dengan keyakinan dan dengan ibadah. Dengan akidah dan dengan ibadah, silahkan. Termasuk yang ketiga dengan hukum, silahkan. Contohnya ibu punya bisnis kuliner. Datang orang non-muslim, Bu, saya pesan ya, nanti makanan jenis ini untuk tanggal 25 Desember. Diterima tidak? Kan makanan bukan agama, ya kan? Bukan keyakinan, bukan ibadah, bukan juga hukum, makanan. Diterima tidak? Hah? Nanti dulu. Tanggal berapa, Bu? 25 Desember. Ada apa itu? Kita tidak tahu misalkan. Ada apa itu? Hari raya kami. Oh maaf, kami tidak terima. Ini besar loh, Bu, ordernya 25 juta. Walaupun besar. Kenapa? Terkait dengan keyakinan, terkait dengan ibadah, atau terkait dengan hukum halal dan haram. Bu, saya pesan makanan ini, Bu, ya, tapi syaratnya dikasih minyak babi. Gimana? Terima tidak, Bapak Ibu? Mengapa? Ada halal haramnya di sana. Ada gambaran, Bapak Ibu? Dan itu silahkan. Contoh lagi, Ibu punya butik. Datang non-muslim, Bu, pesan baju ini. Karena begini. Kok begini sih untuk apa? Untuk hari raya Imlek. Boleh tidak? Mengapa? Keyakinan. Atau datang lagi, Bu, ini kami satu keluarga pesan bikinkan baju ini. Yang perempuannya membuka aurat, dibikinkan tidak? Jahit baju kan dibikinkan tidak? Mengapa? Nah, begitu. Diperhatikan etika muamalahnya itu, termasuk dengan sama muslim. Terkait dengan keyakinan yang menyimpang, terkait dengan ibadah yang menyimpang, terkait dengan hukum haram, maka jangan dilakukan. Termasuk juga kita dengan dagang umum. Ini terjadi di sebagian ikhwah. Dia keluarganya punya toko besar di kampung terpencil. Saya lihat sendiri, ramai. Semua belanja di situ dari pagi sampai sore, tidak pernah sepi. Ini setelah ada keluarganya mengaji, mengerti hukum, beritahu, ini kita tidak boleh jual rokok. Mengapa? Demikian hukumnya. Hingga rokoknya diangkut semua. Lalu datang belanja rokok ininya sekian. Karena biasa belanja rokok itu 50% dari barang belanjaan. Aduh, kalau nggak ada rokok gimana kita belanjanya? Masa pergi ke toko lain, jalan nggak jadi belanja. Pergi. Pelanggan tinggal bisa dihitung jari. Kira-kira ujian iman tidak?
ujian iman. Tapi ingat, ujian iman terkait dengan dunia itu baru di awal langkahnya. Kalau kita bisa melewatinya, akan kembali dunia bahkan lebih. Tapi jangan untuk dunia. Dan ternyata mereka balik lagi. Loh kok kesini lagi? Iyalah nggak enak, di sana nggak enak lah. Walaupun lengkap tapi mahal, untungnya kita sedikit, nggak apa-apa lah rokoknya tempat lain. Balik lagi. Contoh. Jadi perhatikan muamalah itu 3 masalah tadi. Keyakinan, apa lagi? Ibadah, kemudian terkait dengan hukum. Begitu Bu ya? Allah alam bisawab. Silakan Pak. Konteks dusta untuk menghindari kemudorotan atau kemarahan seseorang. Diambil contoh kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud, di mana beliau berdusta untuk menghindari istrinya dari kemudorotan. Kemudian yang kedua, untuk mendamaikan seseorang. Misalnya A dan B bermusuhan, C datang berkata kepada si A itu si B menyesal dan minta maaf. Demikian sebaliknya pun berkata seperti itu. Padahal sih nggak bilang apa-apa, yang menyampaikan aja. Nah, yang ketiga masalah takyah seperti apa yang bisa ditoleransi. Baik, barakallahu fikum. Terkait dengan masalah ini sebagian ulama memberikan rukhsah. Mereka menyebutkan rukhsah tentang dusta yang hal itu tidak masuk dalam kriteria pembahasan. Yaitu bila untuk melakukan islah bainal fariqaini al-mukhtalifain, untuk mengislahkan, mendamaikan dua kelompok yang berselisih, apalagi sampai menumpahkan darah. Tapi itu bukan langsung. Ketika sudah bagaimana? Tidak ada lagi solusi yang bisa dicapai. Maka contohnya suami istri yang sudah sekian bulan tidak bersama, rumahnya masing-masing. Ini parah, ini tidak bisa dibiarkan. Maka dia menempuh jalan tersebut. Ya. Maka ini rukhsah atas sebagian ulama yang demikian. Tapi tidak terus menerus. Mas sekali itu. Adapun yang dilakukan Nabi Ibrahim AS, hakikatnya bukan dusta. Itu yang kemudian dikenal oleh para ulama dengan tauriyah. Apa tauriyah? Ucapan yang mengandung makna lebih dari satu. Yang dimaksudkan bicara apa, dipahami orang lain, yang fahaman yang lain. Dia katakan ketika pergi ke Mesir, menyampaikan kepada istrinya Sarah alaihi wassalam, penguasa negeri ini akan mengambil siapapun wanita asing yang dia suka. Kalau dia sendirian. Apalagi istri orang. Diambil. Tapi kalau dia bersama saudaranya, dia tidak berani. Maka katakan, engkau adalah saudaraku. Dusta bukan? Dusta. Tapi kita kan bukan saudara suami istri. Apa kata beliau? Saudara seiman. Karena tidak ada orang beriman di sini kecuali berdua. Di tauriyah namanya. Menyampaikan sesuatu yang difahami lebih dari satu makna. Tapi itu pun untuk keadaan tertentu. Tidak terus-menerus bicara tauriyah. Imam Ahmad juga pernah menyebutkan, rahimahullah ta'ala. Sama bukan Imam Ahmad, yang lainnya. Ketika ditanya tentang seorang, engkau lihat fulan tidak? Aku tidak lihat dia di sini. Tangannya begini. Aku tidak lihat dia di sini, padahal ada di situ. Oh, dia pahami di sini itu berarti di rumah ini. Dia katakan di sini. Tauriyah. Allah alam bisawab. Satu lagi. Ada. Iya, masuk ke dalamnya. Iya, kata sudah lama masuk ke dalamnya. Dusta itu. Seperti contohnya memanggil ayam dengan kebiasaan kita, tapi maksudnya kita tangkap untuk disembelih. Begitu. Allah Akbar. Kalau mau kita kasih makan ya. Ya. Kemudian baru tangkap, baru sembelih. Allah Akbar. Silakan, Pak.
Iya. Dan itu sudah diklarifikasi sama teman-teman. Tapi orang yang nge-share-nya itu nggak merasa bahwa itu biarin aja. Bahkan minta maaf pun tidak, atau menarik saja tidak, atau menjelaskan pun tidak. Nah, sepanjang dia tidak melakukan klarifikasi itu, apakah dia masih tetap dianggap sebagai pendusta? Baik, Barakallahu tentang hadis tadi saya pertama tidak mengetahui, mungkin karena keterbatasan saya. Yang kedua, apabila seorang menyampaikan suatu berita, lalu ada yang menegurnya atau menyampaikan di lain waktu tentang berita itu, bahwa itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka wajib dia rujuk. Sifat iman itu wajib untuk merujuk kembali kepada al-haq dan menyampaikan hakikatnya. Penting, menyampaikan hakikatnya agar orang lain tidak terpedaya dengan berita itu. Apalagi kalau sudah terkait dengan hal-hal yang membahayakan atau menjatuhkan harga diri orang lain atau menumpahkan darah dan semisalnya, wajib untuk menyampaikan. Karena kata sebagian ulama, di antara yang wajib dilakukan oleh para pendakwah ketika bertaubat dari kesalahannya, maka wajib untuk meluruskan apa yang sudah dia sampaikan dari keburukan sebatas kemampuannya. Ya, lewat media sosial, lewat film ya atau kamera dan semisalnya, wajib untuk dilakukan. Nah, apa yang menghalangi orang seperti itu? Kibir, kesombongan. Nabi kita menyebutkan suatu tentang mana kibir, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu masuk dalam batarul haq, menolak kebenaran. Ini kan bukan dusta, ini kenyataan demikian. Maka wajib seorang muslim ketika mengetahui berita yang dia sebarkan itu dusta untuk rujuk. Itu sebagai tanda hak yang dia ikuti. Wallahu a'lam. Cukup Bapak Ibu ya. Saya kira demikian. Mohon maaf atas kesalahan dan keliruan. Semoga maafkan semua dan apa yang bisa semoga diberkahi dan mudahkan untuk bisa mengamalkannya. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa jadikan istiqomah di atas iman, dijaga dari segala keburukan. Wallahu sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa qul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.